Ladang air yang mananya? Ya. Ini mengenai tayamum. Ya. Kalau seandainya waktu musim kemarau kan ini nggak ada air. Ya. Ini wajibnya kita mencari air dulu, apa kita langsung keyakinan bahwa nggak ada air? Dan intinya kita berusaha dulu mencari air. Kalau balik ada kita tayamum. Baik. Begini, musim kemarau. Musim kemarau itu andaikan itu terjadi kita mau ngelaksanain sholat zuhur. Pagi-pagi ini musim kering nih, lagi kita tahu musim kering. Sebelum masuk waktu zuhur itu wajib kita cari dulu air. Tapi setelah kita berusaha nyari, udah masuk waktu jam 12, nggak ketemu juga tuh air. Tetangga juga sama pada kekeringan, sumber-sumber air juga pada kekeringan. Satu wilayah, katakanlah satu RW, ini kekeringan, nggak ada yang punya air sekalipun buat wudhu gitu kan. Sampai masuk jam 12, adapun air itu ada, biasanya ada, tapi hanya cukup buat istinja. Biasanya kan gitu. Nah ini nggak apa-apa, setelah masuk waktu air yang sedikit tadi kita manfaatkan untuk istinja dan kita berwudunya apa? Kita bertayamum waktu zuhur itu. Nanti selesai itu sholat zuhur masih ada jeda waktu kasar, wajib cari dulu lagi daripada kita meninggalkan waktu sholat sampai waktu akhir. Bahkan ulama ada yang menganjurkan jangan menggunakan tayamum di awal waktu sholat. Awal waktu sholat, Pak. Awal waktu sholat katakanlah jam 12 sampai jam 1. Kalau kita dari Johor nih ya, jam 12 pertengahan waktu. Kan kalau yang namanya hadis baginda Nabi SAW, sholat di awal waktu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di pertengahan waktu mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di akhir waktu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dijadiin patokan ini hadis. Gitu, jangan dijadiin patokan. Kalau kita mau disayang Allah pasti harusnya di awal waktu, sehingga pertolongan Allah tepat pada waktunya. Karena biasanya bagaimana kita kelakuan kita sama Allah, Pak, pertolongan Allah itu sesuai pada saat pelaksanaan sholat kita kebanyakan. Kewajiban kita tepat waktu sama Allah, insya Allah pertolongan Allah pun tepat waktu. Kita nggak terseok-seok dulu. Tapi kalau sholat kita kebiasaannya di tengah waktu atau di akhir waktu, saya suka diceramain sama anak saya, Pak. Saya suka diceramain tuh, anak saya kelas 6 SD yang kecil suka begitu. Ayah sholat Johor udah jam 1. Padahal dia kagak tahu kita pulang dari mana-mana. Tapi ya alhamdulillah demokratis saya di rumah. Dia bilang, iya salah nih ayah nih, terlambat. Iya ya, ntar kalau sholat jam 1 itu kan pertolongan Allah. Dicamain kita. Tapi alhamdulillah dengan itu juga jadi pelajaran buat kita. Kalau kita sholat, nah kembali ke tayamum, ketika itu kita sudah usahakan nggak ada juga, kita ambil gitu, kita baru bertayamum gitu ya, paham ya? Nah, gitu. Ada lagi? Cukup. Ini mumpung ada Haji Marno, nanya yang banyak. Ya, berarti Haji Marno yang jawab. Ya. Mau tayamum Ustaz, dalam keadaan sakit atau demam, biasa sakit tertentu puyeng kepala kemudian biasanya sakit demam itu kena air dingin bukan luar biasa. Ya. Bagaimana? Apakah kita mau tayamum atau kita mau berwudu, Ustaz? Nah ini perkaranya sakit. Gini Pak, sakit ada yang kalau di dalam pendapat ulama ada sakit yang dimaksud sakit menyebabkan kedaruratan itu adalah ketika kita melaksanakan itu kita akan bertambah sakit. Satu,
atau ketika kita melaksanakan hal yang biasa, penyakit itu akan menghilangkan nyawa kita. Dua, itu darurat seperti itu. Yang dimaksud darurat, yang punya ukuran diri kita, jangan ngebohongin gitu. Yang kalau bersalah hukum seperti itu yang dimaksud penyakit yang menyebabkan darurat. Mohon maaf lahir batin. Kita lihat orang tua kita, beliau sepuh, tapi beliau masih mengusahakan untuk berwudu walaupun usia beliau sudah uzur, katakan gitu kan. Beliau sepuh, tapi beliau masih mengusahakan untuk sholat ke masjid, sholat ke musola. Kalau kita bicara itu menjadi halangan dan langsung kita vonis jadi kedaruratan, naif kita, Pak. Kita udah nyerah sebelum berperang, begitu. Makanya sakit ukurannya kita yang tahu. Jangan menang-menang saya sakit Ustadz, sakit apaan, bisulan, sakit sakit kepala, makanya saya kagak puasa. Lah sakit kepala kagak puasa, kan begitu. Nah, kecuali itu yang akan menyebabkan, kalau itu kena air yang tadi saya sebut. Kalau kena air, luka itu akan bertato, Pak. Mohon maaf lahir batin. Tato. Ketika orang bertato dari ujung muka sampai ujung kaki, kena anggota wudhu, air wudhu, ada yang berpendapat, kan kebanyakan orang berpendapat, orang mau insaf nih, mohon maaf. Orang mau bener nih, orang mau belajar baik nih, mau ngelaksanain sholat, ditanya, saya bertato, wudhu saya enggak sah, bagaimana Ustadz, bagaimana Kiai? Enggak sah, enggak boleh. Jangan begitu. Atau ada yang maksain diri, hapus dulu tatonya, ya jangan begitu, nyakitin. Kalau bisa dihapus tanpa menyakiti kita, hapus. Sakit Ustadz, harus pakai teriska. Saya punya jamaah yang begitu. Tato saya di sini Ustadz, kena anggota wudhu sepanjang tangan ini sama kaki, dari mata kaki sampai ke betis. Saya pengen sholat, saya pengen bener, harus dihapus apa enggak usah? Kalau dihapus memang sekiranya tidak sakit, tidak menyakiti, atau tidak jadi penyakit lanjutan gara-gara ngapus tato, nggak usah dihapus. Begitu Pak. Kalau kearifan ilmu seperti itu, jangan langsung divonis, wah nggak sah sholat lu, wudhu lu aja nggak sah tuh, nggak nyerap tato. Banyak orang jawab seperti itu. Hapus dulu tuh, harusnya wajib. Tanya dulu, dia udah berusaha belum ngapus? Kalau saya udah berusaha Ustadz, tapi harus pakai setrika ini karena tato permanen. Bayangin Pak, pakai setrika. Kalau tato permanen itu, kita nggak sengaja kena setrika aja melembung, bisa jadi koreng. Nah, kalau itu akan menyakitkan dia, mending nggak usah dihapus, jalanin wudhunya. Ulama seperti itu nganjurinnya, supaya orang ini akan mau berusaha mendapatkan kebaikan. Barangkali nanti setelah dia melaksanakan kebaikan, walaupun secara syariatnya, secara fikihnya itu tidak sah, ya itu tidak kita pungkiri. Secara fikihnya, orang yang bertato air wudhunya nggak sah gitu kalau kena di anggota wudhu. Nah terus permasalahannya, kalau nggak kena, apalagi yang nggak kena. Contoh, tato di dada, anggota wudhu bukan? Anggota wudhu bukan dada? Bukan. Ya, wudhunya sah, tapi soal mandi wajibnya nggak sah, kadang nggak nyerap. Nah, ini dilemanya ketika kita dilontarin pertanyaan begitu. Kalau yang main vonis, ketika orang mau baik, belajar baik, kita biarin dulu, jangan langsung bilang menggunakan ilmu syariat fikih. Kita pakai hakikatnya. Sebuah ibadah itu Allah yang menentukan diterima atau tidak diterimanya, hakikatnya. Tapi ada syariat. Nah, dengan kondisi orang yang kita lihat, siapa yang bertanya?
Abu Nawas pernah nanya, siapa yang lebih gede? Yang besar siapa? Abu Nawas pertanyaannya begitu. Kalau kata anak kecil, ketika memandang langit, yang besar itu langit, bintang mah kecil. Itu jawaban anak kecil. Yang gede adalah langit. Antara bintang dan langit gedean mana katanya? Gitu. Gedean langit. Nah, terus kalau orang yang berilmu, orang yang pinter nih, orang yang pinter, antara bintang dan langit ditanya Abu Nawas, jawabnya apa? Orang yang berilmu nih, orang yang pinter, jawabnya adalah bintang. Bintang itu kalau dipadukan bukan satu bintang, maka bintang itu akan lebih banyak daripada, lebih luas daripada langit. Itu orang pinter. Jawabannya, yang tadi yang jawab lebih besar langit itu anak kecil. Jawabannya sesuai mata dan kepala. Kalau orang pintar sesuai ilmu pengetahuan. Kalau orang pintar. Kalau orang cerdas, orang bijak akan jawab, ya, bintang dan langit besar, tapi yang lebih besar adalah yang menciptakan langit dan bintang. Orang cerdas. Beda antara kita jawab syariat, meskipun syariat itu diperlukan, tapi lihat situasi kita berhadapannya sama siapa. Yang nanya kita, yang jamaah kita, yang bagaimana, begitu. Jadi ketika kita dihadapi yang begitu, kita boleh menggunakan kaidah hakikat dalam menjawab sebuah pertanyaan. Pernah dicontohin kan, pernah tuh ada 99 dia udah ngebunuh. 99 dia nanya ke tokoh-tokoh agama, ada yang jawab, dosa saya diampunin enggak? Wahai Syekh, agak, kata tuh Syekh. Akhirnya Syekhnya dibunuh jadi 100. Dia tanya ke yang lain, yang lebih arif, yang lebih bijak, sama punya ilmu tapi kearifannya lebih ada. Ini orang yang satu cuman sekedar pinter tapi kagak cerdas. Dia nanya lagi sama yang pinter sekaligus cerdas, gitu. Ya Syekh, saya udah bunuh 100 orang. Kira-kira saya ibadah diterima nggak dan sah nggak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata ini Syekh, diterima, sah. Alhamdulillah. Ini orang kan girang. Dia semangat untuk menjalankan ibadah. Ketika perjalanan ternyata Allah takdirkan meninggal. Itu kisah kalau nggak salah Duratun Nasihi juga kitab. Si pembunuh ini meninggal, padahal dia udah punya niat untuk memperbaiki diri, sekalipun dia udah membunuh 100 orang karena pegang ini nih, pegang dari Syekh yang dia tanya, guru yang dia tanya, dengan kearifannya, dengan kebijakannya boleh laksanakan, gitu. Akhirnya di perjalanan meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Malik dan malaikat Ridwan berebut jasa ini orang. Malik narik, oh ini ahli nar karena udah bunuh 100 orang. Malik kata Ridwan, kata malaikat Ridwan, oh ini ahli surga, ahli jannah karena terbersit di hatinya untuk memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Dia nanya ke beberapa orang, dia udah usahain karena kebanyakan orang jawabnya nggak bisa. Terakhir ini ditentukan sama Allah lewat Ijrail, dia mati, kata malaikat Ridwan begitu. Akhirnya Allah yang menentukan dengan pertanyaan malaikat Malik dan Ridwan, ya Allah, apakah ini orang ahli nar atau ahli jannah? Dengan kearifan dan maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Malik dan Ridwan, engkau ukur jarak dia dari rumah Syekh itu ke tujuan dia lebih banyak mana, lebih panjang yang mana. Akhirnya diukur, ternyata lebih mendekati dia tempat ibadah atau rumah dia dengan
tempat itu seh adalah lebih panjang. Maka masuklah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ahlil jannah ini orang. Padahal udah 100 kali ngebu ibadahnya belum sempat baru punya niat baik. Wallahu a'lam bishawab.